Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi tentang Ichimoku Kinko Hyo. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. Oke, pada video kali ini, saya tidak akan memberikan tentang materi sejarah Ichimoku dan lain-lain, karena itu kalian bisa dapat banyak di channel lain. Nah, yang mau saya berikan ini adalah apa aja yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menggunakan Ichimoku. Oke, nah yang pertama ini, yang pertama dan jelas, kalian itu harus kenal dulu kan sama Ichimoku-nya sendiri. Nah, di sini ini yang pertama ini ada garis merah ini namanya Tenkan-sen. Tenkan-sen ini didapat dari 9 nilai tengah dari 9 candle terakhir, oke? 9 candle terakhir itu termasuk candle hari ini ya, misalnya. Jadi yang 9 candle itu bukan sini ke sini. Ini bukan kayak gini, tapi dari sini. Karena candle hari ini itu hitungannya candle 1. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Oke, berarti rata-rata ini. Nah, oke. Sama kalau Ichimoku kalian mau cari nilainya itu kalian sebenarnya nggak usah pakai skala logaritma ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat 9 candle kan dari sini. Oke, tarik ke sini. Nah, 50%-nya ini adalah Tenkan-sen, oke. Nah, ini kenapa. Terus untuk Tenkan-sen ini tujuannya apa? Ini tujuannya untuk melihat apa tren jangka pendeknya, oke. Jangka pendek yang di sini ini 9 candle ya, dalam 9 candle. Jadi kalau misalnya ini harga di bawah Tenkan-sen itu artinya itu sebenarnya dalam jangka pendek seller itu lebih dominan daripada buyernya, oke. Nah, sedangkan kalau misalnya dia di atas itu buyernya itu lebih dominan, oke. Nah, cuma kalau misalnya dia ini dia kan kalau ini nilai tengah ini beda sama ini ya, apa beda sama moving average, oke. Kenapa? Ini saya lihatin ya. Ini saya hilangin dulu yang lain. Oke, sisa ini. Terus saya mau coba bandingkan sama ini indikator moving average. Oke, kalau moving average ini maksudnya itu pergerakan rata-rata, oke. Ini untuk MA9 nih. Yang biru ini MA9, yang ini Tenkan-sen ini. Sedang kalau MA itu moving average itu rata-rata pergerakannya, oke. Nah, sedangkan kalau Tenkan-sen ini nilai tengah dari 9 candle terakhir, oke. Nah, itu juga sama kayak apa? Kijun-sen. Kijun-sen ini juga sama, cuma kalau Kijun-sen ini jumlah candle-nya itu ada 26, oke. Nah, terus ini kalau dilihat MA26, nah beda kan, karena 26 ini ada di sini. Sini, oke. Jadi 26 candle ini, nih kalian lihat. Jadi 26 candle ini kan dari sini ya. High-nya di sini, low-nya di sini, oke. Nah, 50%-nya di Kijun-sen, oke. Nah, terus kalau kalian lihat bedanya Kijun-sen dan Tenkan-sen ini sama MA itu, dia bisa flat kayak ini. Misalnya saya putar ulang di sini, oke. Nah, di sini kalau kalian lihat ini Kijun-sennya flat loh, kan? Kenapa dia bisa flat? Karena sebenarnya 26 candle itu dari sini ya, kan? Dari ini dari low ke high, oke? Jadi sepanjang dia di sini itu selama dia nggak break support dan resistance dari 26 candle ini, Kijun-sennya akan flat, oke? Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Ichimoku, dia flat, artinya itu sebenarnya dia sedang terkoreksi. Terkoreksinya dalam berapa candle terakhir itu tergantung kalau misalnya kalian lihat di Kijun-sennya. Kijun-sen ini 26 candle kan. Berarti itu patokannya itu untuk tren menengah, oke? Kenapa 26 candle? Nah, itu kalau 26 candle itu dalam satu time frame harian, itu sekitar 1 bulan, oke? Plus minus 1 bulan lah sebenarnya. Nah, jadi kalian udah tahu nih, oh dia flat. Berarti dalam 1 bulan ini sebenarnya Japfa itu nggak ada pergerakan apa atau
seller dan buyer-nya itu masih kurang lebih seimbang lah, nggak ada ini. Walaupun ini karena dia di bawah Kijun Sen, berarti sebenarnya walaupun dia imbang, tapi sebenarnya si sellernya itu masih lebih banyak, makanya harganya turun. Oke. Nah, jadi ketika dia break salah satunya, break ke resisten ini atau support ini, itu Kijun Sen-nya otomatis akan naik atau turun, oke? Karena dia akan otomatis mengikutin. Nah, itu sebabnya kalau misalnya kalian lihat ini, misalnya gini ya. Nah, misalnya kalau kalian mau lihat, oh, berarti ini tren menengahnya itu dari kapan? Dari sini dong. Nah, 21 Maret. Oke. Jadi resisten tren menengah ini ada di sini. Oke. Nah, sedangkan kalau yang Tenkan-sen itu kan 9 candle kan. Berarti dia trennya itu lebih cepat ada di sini. Resisten minornya, oke. Nah, itu. Nah, terus ada lagi yang namanya ini, Senko Span A dan B ya. Ini langsung gabungin aja sama Kumo. Nah, kalau Senko Span B ini didapat dari cara yang sama, tapi dia sampai 52 candle, oke. Nih, 52 candle. Nah, rata-rata 52 candle, tapi diproyeksikan ke depan. Nah, kenapa dia proyeksikan ke depan? Jadi maksudnya, misalnya dia naik 26 ini kan, 52 candle naik. Nah, terus dia turunnya kemana? Berarti turunnya itu kurang lebih 50% kan. Nah, tapi ketika dia naiknya segini, berarti turunnya itu kemungkinan akan sama. Oke. Nah, kenapa dia diproyeksikan ke ini? Misalnya ini 52 panjangnya. Panjang candlenya kan 52. Berarti untuk dia turun ke 50%-nya itu kurang lebih ada 26 candle. Oke, makanya Senko Span B-nya itu diproyeksikan ke 26 candle ke depan. Jadi kita udah tahu nih, oh, berarti harga itu harga yang sekarang kalau misalnya dia sampai ke sini nih, sampai ke Senko Span B-nya sekarang, itu berarti dia udah terkoreksi 50%-nya. Artinya apa? Karena ini 52 bar ini digunakan untuk kita menganalisa tren jangka panjang. Kalau misalnya dia sampai ke ini, Senko Span B-nya, berarti buyer dan seller itu udah mulai seimbang secara jangka panjang. Oke. Nah, sedangkan kalau Senko Span A-nya ini gabungan dari nilai tengah dari Kijun Sen dan Tenkan-sen yang diproyeksikan ke depan. Oke. Nah, untuk Senko Span A dan B-nya ini biasanya kalau kalian lihat, misalnya dia harga udah kena ini kan, itu biasanya ya, nggak selalu. Nah, itu biasanya ini selalu dekat ke Fibonacci kurang lebih sekitar 30% lah. Nah, walaupun bisa jadi lebih ya, atau kurang. Nah, pokoknya, jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya harga itu kena Senko Span A-nya, itu sebenarnya harga itu udah terretrace kurang lebih di sekitar sepertiga dari tren utamanya, oke. Nah, makanya ketika harga masuk Kumo, kalau misalnya dia gini, kalau Senko Span A-nya itu kan sekitar 30% atau sepertiga lah dari tren utamanya. Nah, tapi kalau misalnya dia sampai ke Senko Span B-nya, itu berarti kan pergerakannya itu terretrace sebesar 50%, oke. Nah, kalau dia udah sampai 50%, berarti jumlah buyer dan seller itu kurang lebih hampir seimbang kan. Nah, makanya kalau misalnya di Ichimoku disarankan kalau misalnya price atau harga itu masuk ke dalam Kumo, itu kalian hati-hati karena bisa jadi ini ada pertukaran buyer dan seller yang cukup kuat, oke. Nah, sebaliknya kalau misalnya harga ini breakout dari Kumo, biasanya itu dia akan kenceng. Kenapa? Karena setelah dia bersaing nih, buyer seller nih, terus dia breakout, dia memutuskan untuk break ke bawah. Berarti yang menang dari buyer seller itu artinya adalah seller. Makanya dia harganya langsung turun. Oke, tapi emang biasanya dia nggak selalu ini kan. Bisa jadi dia udah bersaing. Breakout ke atas, terus dia retest lagi. Seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan dari ini, oke.
Jadi kalau untuk disimpulkan kan, nah di Ichimoku kalian kan ada ini Tenkan-sen. Ini kalian gunanya untuk melihat tren secara jangka pendek. Oke, karena kalian cuma perhatikan 9 candle terakhir, oke. Nah, terus Kijun-sen ini menengah. Jadi kalau misalnya dia harganya di atas Tenkan-sen, berarti itu secara jangka pendek itu buyers itu lebih dominan. Kalau misalnya di atas Kijun-sen berarti secara tren menengah itu misalnya dia atas Kijun-sen berarti secara menengah itu buyer lebih dominan. Terus kalau misalnya ini cycle span B-nya itu kan untuk jangka panjangnya, oke. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian lihat ini, kalian tinggal lihat nih. Harga di bawah Kijun-sen, di bawah Tenkan-sen. Berarti di bawah Tenkan-sen aja ini tren jangka pendek ini masih sentimennya cukup masih bearish ya. Nah, terus di bawah secara tren menengahnya ini juga masih bearish. Terus Senko Span B-nya di sini ini juga masih di bawah Senko Span B-nya. Jadi secara pendek, menengah dan panjang ini masih bearish, oke. Nah, makanya kalau di Ichimoku, kalian kalau dengan lihat arah indikatornya aja, kalian udah tahu nih, oh sebenarnya ini dia mau turun, oh dia mau naik. Nah, kecuali kalau misalnya dia tabrakan kan, misalnya kayak gini, dia kadang naik, terus kadang turun. Nah, oke. Nah, Ichimoku ini kan ini trend indikator ya. Jadi kalau misalnya dia sideways itu biasanya jarang atau susah dipakai atau nggak bisa dipakai lah hitungannya. Nah, untuk kalian tahu urutannya itu pasti selalu gini. Chikou ini pas kalau kalian lihat dari sini ya. Nah, berarti Chikou ini pasti yang paling bawah untuk bearish. Nah, kalau bearish, Chikou ini paling bawah, terus harga, terus Tenkan-sen, Kijun-sen, Senko Span A, dan B. Oke, kalau misalnya dia bullish, berarti di sini. Misalnya dia bullish, berarti urutannya gini. Oke, Chikou-nya paling atas, terus harga, dan Kijun-sen, Tenkan-sen maksudnya, terus Kijun-sen, Senko Span A, dan Senko Span B. Oke, nah itu urutan untuk dia bullish atau bearish. Oke. Nah, terus kadang nih, untuk sinyal Ichimoku kalau kalian lihat di beberapa tempat itu dia pasti akan bilang, oh ini Kijun-sen, Tenkan-sen, Golden Cross, buy. Atau dia breakout Kumo, buy. Atau gimana, oke. Nah, sebenarnya itu kalau dibilang salah, nggak salah. Cuma kalau di Ichimoku sendiri, untuk sinyal yang benar-benar akurat itu, berarti itu kalian harus ada ini apa? Misalnya dia sinyal sell kan. Nah, Tenkan-sennya itu harus break ke bawah Kijun-sen pertama. Terus yang kedua, Chikou-nya ini harus break ke bawah harga 26 candle yang lalu. Oke. Terus yang syarat ketiga yaitu dia break ke bawah Kumo. Ini untuk sell ya. Jadi ada 3 kondisi. Dia dead cross Tenkan-sen Kijun-sennya. Terus Chikou-nya ini break ke bawah price yang dulu. Terus harga juga break ke bawah Kumo. Ada 3. Sedangkan kalau misalnya untuk bullish, dia Kijun-sen Tenkan-sennya ini Golden Cross, kan. Chikou-nya ini di atas candle, terus sama harga ini break ke atas Kumo. Nah, cuma kalau misalnya kalian tunggu 3 sinyal ini terbentuk kan emang hitungannya lama, makanya itu biasanya perlu kita kombinasikan aja. Jadi kita nggak mesti harus full pakai Ichimoku sendiri, oke? Nah, terus apa lagi? Nah, terus kalau misalnya dia sideways kan, nah kadang kalau misalnya harga ini sedang sideways, misalnya dia sideways dalam tren jangka menengah, berarti kayak gini kan, Kijun-sennya flat. Nah, untuk kalian tahu kalau dia secara jangka menengah itu dia udah nggak menyelesaikan sideways-nya, itu kalian perhatikan aja Kijun-sennya. Misalnya kita fokus ke Kijun-sen dulu. Secara jangka menengah kalau dia udah nggak sideways, biasanya Kijun-sennya akan mulai naik ke atas atau turun ke bawah, oke? Ketika dia naik atau turun, itu artinya berarti sebenarnya ada breakout nih.
Saya contoh ya di sini. Nah, di sini kan. Kalian fokus ke ini ya. Contohnya aja. Kijun-sen-nya. Nah, fokus ke Kijun-sen. Ini kan dia flat kan. Kenapa? Karena 26 candle-nya itu ada di sini. Di mana? Nih kan. Nah, dia harga tuh terjebak di sini. Jadi dia udah turun, terus terretrace kan, makanya dia flat. Nah, terus next, hari berikutnya ini masih belum bisa break supportnya. Nah, tapi ketika hari berikutnya, ini, bentar. Nah, ketika harga ini udah ini, lihat, walaupun dia belum break ini, tapi kenapa Kijun Sen-nya turun? Karena kalian perhatikan ini, apa resistennya gitu, udah ganti ini, high-nya. Oke, nih. Resisten jangka menengah itu udah berganti dari sebelumnya di sini turun ke sini, oke? Jadi ini secara tidak langsung, ini kan pertama kita udah tahu nih, kalau harga di bawah Kijun Sen, emang seller ini lebih dominan. Nah, terus apalagi ketika hari ini resistennya udah makin turun, ini kan berarti jarak range antara Kijun Sen ke harga itu makin dekat, oke? Jadi kita udah tahu nih, oh, apalagi ini kan, udah dia break, dia langsung turun kan. Kenapa dia turun? Pertama karena resistannya berubah. Oke. Nah, kedua supportnya juga berubah, turun juga. Oke. Makanya Kijun-sennya turun. Ya kalian kalau mau tahu dia apa sideways dalam jangka menengahnya, itu kalian perhatikan Kijun-sennya aja. Kalau misal dia udah mulai gerak ke atas atau ke bawah, itu berarti emang udah ada tanda kalau sebenarnya retracement-nya atau sideways-nya itu udah hampir selesai. Oke. Nah, terus satu lagi tentang ini Cikau-nya. Sorry, ini apa? Oke. Nah, kalau Cikau sendiri, Cikau ini kan harga sekarang itu diproyeksikan ke 26 candle dari sekarang kan. Nah, ini apa? Ini adalah momentum dalam Ichimoku. Jadi kalian bisa lihat nih, oh momentumnya. Nih, kalian harus perhatikan jarak yang sekarang sama yang dulu. Nih, kalau misal dia makin jauh, sebenarnya momentumnya itu, momentum ke bawahnya, kan Cikongnya di bawah candle kan. Berarti momentum ke bawahnya ini sebenarnya masih besar. Oke? Nah, cuma kalau misalnya kayak gini, kan kita udah tahu nih, oh ini momentum. Tapi kita nggak, yang kurangnya dari ini, itu kalian misalnya kalau kalian mau deteksi divergence di momentumnya itu susah. Oke. Nah, makanya itu kadang saya gabungin sama ini stokastik untuk dapat momentum kan. Nah, alasannya kenapa stokastik? Karena kalau stokastik ini, stokastik biasanya saya menggunakan 2633 kan. Nah, sebenarnya kalau ininya smoothingnya satu, terus bentar, ininya nggak usah yang D persennya. Nih, saya tambahin 50% di sini ya. 50. Oke. Nah, nih, harga sekarang, nih, stokastiknya ini langsung nol kan. Kenapa? Karena close ini itu adalah paling rendah dari 26 candle yang sekarang, oke. Misalnya dia next ya. Nah, dan nih. Close sekarang itu adalah berapa persen dari ini. Nih, kalian lihat high-nya ya. Di sini ke sini. Nah, ini berapa persen? Berarti kalau di stokastik ini ada di 12,5%. Berarti kalau kalian tambah Fibonacci-nya ini 12,5. Oke. Nah, harga itu akan close di persentase 12,5-nya, oke. Salah. 0,125, oke. Nah, dan nih, pas kan. Nah, itu alasannya kenapa saya pakai stokastik 26, oke. Nah, terus kenapa saya dibikin 33 biar dia lebih lembut aja, nggak terlalu tajam, oke, untuk momentumnya. Jadi, oke, sekian untuk Ichimoku. Apa aja yang perlu kalian perhatikan dari Tenkan-sen, Kijun-sen, terus Senko Span AB-nya, terus Chikou-nya untuk momentum kalian pakai stop guard. Bisa disubstitusi
pakai stokastik 2633, oke? Sekian dan terima